Kami kalau kumpul di rumah itu suka, kalau anak saya pulang sekolah tuh kita suka cerita nih tadi di sekolah ngapain. Terus kita juga suka cerita nih tadi mami di sekolah nih murid mami begini-begini. Jadi kita suka share sama keluarga di rumah. Ya, ini adalah satu momen yang paling saya sukai ya, berkumpul bersama keluarga khususnya dengan anak-anak dan juga dengan istri, di mana kami sering kadang-kadang bermain bersama, saling cerita gitu ya. Misalnya anak-anak hari ini kegiatannya ngapain aja di sekolah, dapat pelajaran apa, terus ada kendala atau tidak. Biasanya kami ngobrol-ngobrol ringan dan sambil bercanda gitu. Eh, Belajar, ngerjain PR, main sama kakak. Putri saya untuk mengambilkan makanannya karena dia fokus belajar. Jadi dia selalu bilang, "Papi, minta tolong ambil makanan dong." gitu. Jujur kalau itu sih kayaknya gak ada yang pernah minta bantuan aku. Jujur aku terus yang minta bantuan ke mereka. Paling kayak kalau misalnya apa mami cuma bilang kayak, "Kak, kamu udah gede, sekali-sekali bantuin lah nyuci piring, nyuci baju, ngepel gitu. Kamu jangan main HP mulu." Tapi sih aku tuh gak main HP mulu ya, karena aku tuh belajar. Tapi tuh megang HP, megang laptop dibilangnya main mulu. Terus aku juga kayak, oke, habis itu aku cuci piring, terus nyuci baju, ngepel gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya minta bantuan gak ada sih. Gak ada, oke, kayak gitu sih. Yang sering minta aku bantu itu Audrey. Ini serius. Oke. Ini bisa aku terusin dulu kak ya. Ya. Mami itu biasanya kayak gini. Mami datang-datang nih kan, pakai apa namanya, apa sih, celemek gitu ya. Kalau misalnya buat masak datang-datang, terus buka pintu kamar. Gitu. "Kak, kamu nih ya, kamu nih jangan main HP mulu, 24 jam natep layar, itu minus kamu nambah. Mendingan kamu bantuin mami nyuci piring, kayak ngepel, kayak kamu tuh udah gede, nanti kamu bentar lagi juga bakal kayak mami. Jadi kamu tuh tolong banget." Nggak gitu sih, tapi kayak ini aku agak hiperbola, cuma kayak gitu lah ini ya. Terus kayak pokoknya kamu tuh bantuin my papi tuh udah pulang kerja itu udah lumayan capek, kamu tuh bantu kami gitu loh, jangan main HP mulu gitu. Itu adalah bukti kasih sayang saya sebagai orang tua kepada putri saya Tiffany, karena saya pikir dengan saya menyuapin dia, dia tahu kalau papinya sangat sayang ke dia dan saling mendukung lah gitu ya, supaya dia bisa belajar maksimal untuk persiapan ulangan, mengerjakan PR. Ya, itu tugas dan tanggung jawab saya, atau itu merupakan suatu kewajiban orang tua lah. Begitu menurut saya. Kasih sayang dan tanggung jawab lebih ke situ. Karena Audrey itu dede aku dan aku mau bikin Audrey senang. Soalnya kayaknya papa capek. Saya biasanya mami. Oh jadi pada seringnya mami gitu ya? Betul, anak mami, suami juga mami gitu kan. Ya, sebenarnya dari semua anggota keluarga, termasuk saya dan istri dan juga anak-anak, sangat mudah untuk diminta bantuan satu sama yang lain. Tapi mungkin memang dalam hal ini Audrey lebih helpful ya, atau karena mungkin sering minta bantuan saya, jadi timbal baliknya juga sering mudah membantu. Tapi memang kalau dilihat Audrey lebih helpful ketika dan lebih care ya, ketika ada sesuatu yang dibutuhkan atau diminta bantuan, biasanya lebih cepat action gitu. Anak sih Albert dan Audrey dua-duanya lumayan cepet gitu misalkan minta bantuan, karena mereka ngerasa ya membantu tuh bentuk sayangnya mereka ke saya juga gitu. Itu sih. Kalau paling sulit, kita untuk mengatakan paling sulit tidak, tapi yang agak sedikit sulit lah ya saya perbaikin, yaitu Tiffany, karena dia kalau saya minta tolongin dia selalu beralasan, sebentar ya, saya masih
banyak kerjaan nih, begitu. Tiffany, biasanya kan anak muda itu kan paling gampang IT ya. Kadang-kadang kita udah diajarin nggak bisa lupa lagi. Paling nanti dia bilang, mami nih sama papi udah dikasih tahu nanya lagi. Dibantu juga tapi udah cuma sambil ngomel-ngomel aja gitu. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Semoga semua berada dalam keadaan yang baik walaupun hari ini hujan cukup deras. Tapi biasanya ada orang yang suka hujan juga ya, saudara jadi lebih sejuk. Nah saudara-saudara, hari ini tadi seperti saya katakan di awal bacaan Alkitab kita sebab bicara tentang keadilan, ketidakadilan dan penantian akan keadilan Tuhan. Nah tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk pertama-tama mulai untuk melihat sosok Timotius. Bacaan Alkitab kita hari ini agak beragam. Saya mau mengajak kita untuk mulai dari bacaan yang kedua tadi, surat Paulus kepada Timotius, dan mau mengenal Timotius. Karena saudara-saudara, Timotius ini adalah sosok yang terkenal, tapi kurang dikenal. Berbeda dengan Petrus, Paulus, ya, atau bahkan mungkin Yohanes yang sering diceritakan siapa mereka. Timotius ini kita tahu dia itu murid Paulus, tetapi siapa dia kadang-kadang tidak terlalu dikenal. Nah saudara-saudara, kalau kita mau melihat siapa Timotius, dalam Kisah Rasul pasal 16 ada satu paragraf yang menceritakan tentang siapa dia. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ini loh siapa Timotius. Dikatakan di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Maksudnya menjadi orang Kristen. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi Timotius ini adalah mix antara orang Yahudi dan Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Nah Paulus karena mau Timotius menemani dia, menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah di sini kita lihat bahwa Timotius ini punya latar belakang mix ya antara Yahudi dan Yunani, dan itu bukan hal yang sepele. Saudara-saudara, kalau kita sekarang rasanya hampir sulit untuk mengatakan bahwa saya ini darah murni etnis ini nggak ada campuran yang lain. Rasanya saat ini kita sudah banyak percampuran. Dan sebetulnya dari zaman dulu juga sih, cuma zaman dulu orang suka nggak ngeh gitu ya. Nah untuk masa itu, pada masa para rasul ini, seorang Timotius untuk memiliki ayah seorang Yunani dan ibu seorang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen, ini adalah sebuah latar belakang keluarga yang tidak ideal. Ya, dan oleh karena itu saudara-saudara, bapaknya tidak pernah disebutkan namanya, hanya disebut 2 kali bahwa bapaknya seorang Yunani. Nah yang menarik saudara-saudara adalah Paulus itu sebagai seorang rasul, dia menentang penyunatan untuk orang-orang non-Yahudi yang jadi Kristen. Jadi saat itu ada pemahaman bahwa kalau orang Yunani, orang-orang non-Yahudi ketika mereka menjadi Kristen kan mereka belum disunat. Maka selain dibaptis mereka juga harus disunat. Nah Paulus menentang, karena menurut Paulus yang menentukan bahwa seseorang itu sudah menjadi murid Kristus adalah baptisan. Sunat itu perjanjian lama. Bahkan Paulus harus mempertanggungjawabkan posisinya di hadapan sidang para rasul di Yerusalem untuk ini. Tapi Paulus yang menentang penyunatan circumcision ini, ketika dia bertemu dengan Timotius yang adalah keturunan Yunani juga, maka Paulus bilang Timotius harus disunat supaya dia bisa menemani Paulus dalam perjalanan, karena mereka akan berhadapan dengan banyak orang Yahudi. Artinya di sini kita bisa menangkap bahwa latar belakang Timotius ini tidak netral dan cenderung tidak positif, minimal di mata komunitas di mana dia berada. Ya, jadi darah campuran itu bukan hal yang baik ya di mata masyarakat saat itu, dan juga bahwa dia tidak disunat sampai, dan menurut Paulus ya itu perlulah ya gitu ya. Jadi Timotius ini perlu membuktikan dirinya akan sisi Yahudinya dan juga akan kekristenannya dengan cara sesuatu yang menurut Paulus sebetulnya nggak penting. Tapi artinya Timotius ini adalah orang yang harus membuktikan diri 2 kali atau bahkan mungkin 3-4 kali lebih keras untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang layak. Nah, tapi saudara-saudara yang menarik adalah
Bahwa sekalipun Timotius punya latar belakang yang demikian, dan sebagai manusia, sebagai pribadi dia juga bukan karakternya digambarkan karakter yang pendiam dan mungkin pemalu, mungkin lebih dibandingkan Paulus atau Petrus yang percaya diri dan pandai berbicara di depan publik. Timotius ini bukan itu kekuatannya. Bahkan dikatakan secara fisik dia juga kayaknya lemah. Karena Paulus pernah menulis surat mengingatkan Timotius untuk menjaga kesehatannya. Jadi walaupun masih muda, dia mungkin agak sakit-sakitan. Karakternya juga bukan laki-laki yang penuh dengan percaya diri untuk public speaking. Dan latar belakang keluarganya demikian. Tetapi Timotius ini adalah murid, bahkan anak rohani, anak spiritual dari Paulus. Yang dipilih untuk menemani Paulus dalam pekabaran Injil. Dipercaya Paulus untuk memegang jemaat. Dan juga bahkan yang Paulus minta untuk datang ketika dia berada di penjara. Dan Paulus merasa seorang diri, dia minta Timotius untuk datang. Menjenguk, membawakan buku-buku dan bajunya. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa latar belakang kita, latar belakang keluarga kita tidak harus sempurna. Bahkan mungkin tidak ideal. Tetapi ketika kita berjalan di dalam Tuhan, ketika kita memberikan diri kita untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka dalam ketidaksempurnaan, bahkan dalam hal yang mungkin tidak membanggakan bagi kita sebagai manusia, Tuhan tetap bisa memakai kita dan mengangkat kita untuk menjadi terang dunia. Ya, karena terang itu kan ditaruhnya di atas ya, bukan di kolong meja. Di sini ini yang kita lihat. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat Timotius bisa demikian? Nah, dalam surat 2 Timotius yang kita baca di sini, ini bagian yang lebih dikenal orang tentang siapa Timotius, yaitu adalah dari ibunya Eunike dan juga neneknya Lois. Yang dikatakan bahwa mereka telah mendidik dan membesarkan Timotius dalam takut akan Tuhan, dalam kesetiaan iman. Dan oleh karena itu jangan lupakan didikan iman mereka. Dan di sini walaupun siapa Lois dan Eunike tidak banyak di Alkitab, tidak ada lagi cerita tentang mereka. Tapi saudara-saudara, saya mau mengajak kita membayangkan pergumulan yang harus dialami oleh dua perempuan ini. Tadi saya katakan ya, buat orang Yahudi, bahkan sampai sekarang untuk orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi itu sesuatu yang tidak ideal. Ya, sampai sekarang. Walaupun perempuan Yahudi, jadi gini, walaupun Yahudi itu patriarkis, tetapi peran ibu sangat penting sehingga jadi lebih penting ibunya Yahudi daripada bapaknya Yahudi. Tapi lebih bagus kalau dua-duanya Yahudi, tapi kalau ibunya Yahudi minimal kan yang mengandung, yang membesarkan adalah seorang Yahudi. Jadi itu lebih bisa diterima. Ya, daripada kalau suaminya Yahudi, istrinya non-Yahudi. Nah, tapi tetap ini bukan hal yang ideal. Nah, seorang Lois yang punya anak Eunike yang menikah dengan seorang Yunani, maka ini sebuah tantangan buat dia. Seorang Eunike, perempuan Yahudi yang menikah dengan suami seorang Yunani yang kemudian sosoknya tidak pernah digambarkan ada dalam kehidupan Timotius, ini juga sebuah tantangan. Artinya mereka mungkin juga sudah menjalani masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupan mereka sebagai pribadi, sebagai keluarga. Nah, tetapi dalam segala tantangan itu mereka tetap setia dalam iman dan juga mengajarkan iman itu, menjaga iman itu kepada generasi selanjutnya, itu kepada Timotius. Dan pada akhirnya ya kesetiaan itu membuahkan hasil. Kesetiaan mereka dalam beriman itu membuahkan hasil bagaimana Timotius menjadi salah seorang rasul yang sangat diperhitungkan dalam kekristenan, bahkan sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, dari sudut pandang ini tentang pengenalan tentang Timotius dan keluarganya, saya mau mengajak kita untuk berpindah pada teks Perjanjian Lama, Habakuk dan juga Mazmur yang tadi dinyanyikan. Nah, karena kedua teks ini bicara temanya tentang soal ketidakadilan, kelaliman, bagaimana orang fasik menyerang orang benar. Mereka tampaknya bersenang-senang dan Tuhan seakan-akan berdiam. Dalam kitab Habakuk ya tadi dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan
aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Hukum kehilangan kekuatan, keadilan tidak pernah muncul, orang fasik mengepung orang benar. Nah, tetapi jawab Tuhan kepada Nabi Habakuk adalah, wait, tunggu, nantikanlah. Karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan tidak tinggal diam, dan engkau akan melihat keadilan dan kebenaran Tuhan. Penantian di dalam iman. Dan dalam dalam kitab Mazmur, kalau kita baca gitu kan, dikatakannya Tuhan sebentar lagi aku akan jatuh dalam dosa karena aku marah melihat orang fasik semena-mena, melihat orang jahat hidupnya malah penuh dengan kemenangan. Hatiku penuh dengan kemarahan. Sebentar lagi aku akan jatuh dalam dosa. Tapi jawaban Tuhan kepada pemazmur adalah, percayalah kepada Tuhan. Berlakulah setia, bergembiralah hatimu karena Tuhan, nantikanlah Dia. Nah, ini ada sebuah tema, ada sebuah pesan yang sama antara kitab Habakuk dan kitab Mazmur ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak adil. Dan seakan-akan kita tidak bisa melakukan apapun, maka ada dua pesan di sini, yaitu percayalah. Tetap percaya, tetap setia dalam beriman, dan nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara, ini bicara soal waktu Tuhan. Nah, kalau kita kembali lagi tadi kepada Lois dan Eunike, mungkin dalam perjalanan hidup mereka bukan hanya sekali dua kali kehilangan keyakinan, setidaknya keyakinan pada diri sendiri. Apakah saya tidak salah nih ya seperti ini? Tetapi karena mereka tetap setia, maka penantian itu membuahkan hasil pada sosok Timotius. Seorang anak yang tadi saya sudah jelaskan latar belakangnya. Seorang anak campuran yang sosok bapaknya tidak menolong untuk keberadaan dia di komunitas orang percaya, sehingga dia perlu disunatkan untuk membuktikan keabsahannya sebagai orang yang layak. Tapi penantian ini tidak menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya sebagai keluarga-keluarga Kristen? Saudara-saudara, saat kita hidup dalam keluarga, saat saudara menjadi orang tua, membesarkan anak-anak, saat saudara menjadi anak dan hidup di dalam rumah orang tua saudara-saudara, hidup tidak selalu nyaman dan ideal. Pasti ada tantangan-tantangan. Dan apalagi zaman sekarang, orang tua berusaha menjaga, melindungi anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh buruk. Tetapi pengaruh buruk, pergaulan dan sebagainya itu sesuatu yang tidak mudah untuk dibendung. Tidak bisa selalu dijagain 24 jam pakai CCTV atau pakai GPS tracker. Tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap menunjukkan kesetiaan itu, kesetiaan di dalam iman itu dalam perbuatan nyata, dalam teladan. Dalam kesetiaan kita membaca firman Tuhan, kesetiaan kita untuk bergereja, kesetiaan kita untuk melayani. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kita nggak bisa mencegah pengaruh-pengaruh luar, tantangan, permasalahan, ya, kejahatan dari luar. Kita tidak bisa mencegah itu, tetapi kita bisa menguatkan dari dalam. Bagaimana keluarga kita bisa tetap, bukan hanya tetap bertahan, tetapi bahkan bisa bertumbuh, berkembang di dalam iman. Maka saudara-saudara, kalau saat ini di antara saudara-saudara ada yang dalam pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, sedang bergumul dengan suatu masalah, mungkin salah satu anggota keluarga yang sedang memilih jalannya sendiri, yang sedang tidak mau taat pada kehendak Tuhan, jangan patah semangat. Karena banyak keluarga pernah mengalami itu. Tetaplah setia, percayalah kepada Tuhan, nantikanlah Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah iman itu? Seperti apakah iman itu? Tentu panjang penjelasan. Dan setiap minggu khotbahnya adalah tentang seperti apa iman itu. Tapi untuk itu saya mau mengajak kita untuk melihat pada bacaan Injil kita. Injil Lukas pasal 17 tadi. Nah, di sini sebetulnya ini kan kumpulan dari beberapa nasihat. Jadi ada dua bagian yang kita baca tentang beberapa nasihat. Yang pertama adalah ketika rasul-rasul itu berkata, tambahkanlah iman kami.
Nah tapi kenapa rasul-rasul itu ngomong begitu? Sebetulnya kalau kita baca dari ayat yang ketiga, sebetulnya Tuhan lagi memberi nasihat, memberi perintah kepada rasul, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah lalu murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Nah jadi mereka meminta agar imannya ditambahkan itu terkait dengan 2 hal. Yang pertama ketika menghadapi orang yang menghadapi para penyesat. Jadi ini konteksnya bukan soal pribadi, hubungan antar pribadi, tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang menyesatkan umat Tuhan. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang tadi fasik, jahat, bersorak-sorai atas penderitaan orang lain, orang yang demen melakukan ketidakadilan, yang mempermainkan kebenaran. Maka berhadapan dengan orang-orang ini, tambahkanlah iman kami. Tetapi juga tambahkanlah iman kami untuk bisa mengampuni. Kalau orang bisa menegur dan bisa mengampuni kalau orang itu menyesal. Nah maka ini satu berlaku umum, yang satu juga sebetulnya bicara soal tambahkan iman ini adalah dalam hubungan interpersonal. Dan kalau ini dikaitkan dengan bulan keluarga, maka dalam hubungan di dalam rumah tangga antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara bersaudara. Atau mungkin juga dalam tubuh gereja, atau mungkin juga dalam persahabatan kita, dalam pertemanan kita. Saudara, di sini iman yang bisa mencabut pohon dan melemparkannya sehingga tertanam ke dasar laut, di sini iman yang itu Tuhan katakan dalam konteks seperti ini. Nah artinya saudara-saudara ini orang seringkali berpikir, waduh saya pengen ya punya iman yang berkuasa kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang jahat sama saya katakan ya nyungsep kamu, nyungsep gitu ya, wah itu enak juga tuh kayak gitu ya, kayak dukun. Tapi saudara-saudara di sini soal pohon yang tercabut dan terlempar itu bukan soal kekuasaan iman untuk melayani kita. Tetapi bagaimana kita punya iman yang kuat untuk melakukan hal-hal yang bahkan tampaknya mustahil. Bagaimana kita bertahan di tengah dunia yang penuh dengan kecurangan, penuh dengan penyelewengan, penuh dengan keegoisan. Bagaimana kita bisa bertahan setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, saya kenal beberapa orang yang sangat saya kagumi, sangat saya hormati karena dalam panggilan mereka, dalam panggilan iman mereka, mereka membahayakan diri mereka untuk memperjuangkan orang-orang yang bukan siapa-siapa bagi mereka. Memperjuangkan nasib buruh, memperjuangkan nasib petani, memperjuangkan nasib rakyat yang digusur dan sebagainya. Dan itu dilakukan bukan karena mereka dapat uang atau karena itu memberikan mereka panggung untuk menjadi terkenal. Tapi nyawa mereka nyawa mereka dalam bahaya. Mereka berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan hukum yang dibelokkan. Tapi mereka tetap setia dalam panggilan itu. Saudara-saudara, mungkin kita dalam panggilan kita enggak sedahsyat itu. Tapi bisakah kita setia ketika tetap setia beriman ketika kita menghadapi hal-hal yang mengoyak-ngoyak kebenaran, mengoyak-ngoyak hati nurani kita. Nah saudara-saudara, bagian berikutnya dalam Injil Lukas adalah Tuhan katakan, ini makanya tadi saya katakan kumpulan nasihat karena memang nggak usah disambung-sambungin. Tapi di sini Tuhan katakan soal sikap seorang hamba. Tuhan katakan kalau seorang hamba habis kerja di ladang pulang, tuannya nggak akan mengatakan, aduh terima kasih udah kerja capek, ayo sekarang makan, aku layani. Enggak. Hamba ini ketika pulang sampai rumah dia masih harus melayani tuannya. Dan tuannya juga nggak perlu bilang terima kasih, baru sesudah itu dia akan makan. Dan hambanya itu yang menganggap ya sudah ini memang bagian saya. Tentu kalau ayat ini dibaca dari segi hak asasi manusia zaman sekarang ya, atau mungkin soal hak-hak pekerja dan sebagainya, ini mungkin pasti diprotes. Tapi tentu maksudnya bukan berarti melanggengkan perbudakan atau kesemena-menaan antar kelas pemilik modal dengan kelas pekerja. Tetapi sebetulnya di sini Tuhan mau mengatakan dalam kehidupan kita beriman, bagaimana kita menunjukkan iman itu, iman yang kuat, yang iman yang sebesar biji sesawi tetapi bisa memindahkan pohon itu, adalah dengan saling memberi diri, dengan saling melayani, dengan pengosongan diri. Nah
Dan saudara-saudara, ini salah satu resep yang mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita di keluarga. Tadi video yang sudah disiapkan oleh panitia bulan keluarga itu tentang bagaimana dinamika orang tua dan anak, saudara dan saudara di dalam keluarga saling menolong gak sih? Siapa yang paling ringan tangan untuk membantu? Siapa yang sulit dimintai tolong gitu ya? Dan kenapa sih kok kamu mau menolong? Kenapa kamu mau dimintain tolong oleh adikmu atau oleh orang tuamu dan sebagainya? Dan saudara-saudara, di sini bagaimana ketika kita menyatakan di situ salah satu gitu ya, ini cara saya untuk menunjukkan bahwa ya Pak Sahat bilang gitu ya, supaya Tiffany tahu kalau bapaknya sayang sama dia ya dengan cara saya melayani apa yang menjadi kebutuhan dia. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat bahasa kasih itu kan ada macam-macam ya, ada kata love language itu ada kata-kata afirmasi, ada yang ngasih hadiah, ada yang sentuhan fisik, ada juga yang bahasa kasihnya dengan melayani. Tapi saudara, walaupun kita punya bahasa kasih macam-macam, sebetulnya setiap elemen dari bahasa kasih itu akan tetap membuat kita merasa dicintai. Walaupun kita bahasa kasihnya dikasih hadiah, tapi nggak ada orang yang marah kalau dipuji. Kamu cantik ya, kamu baik ya, kamu ganteng, nggak ada yang jadi marah gitu ya. Dan kalaupun bahasa kasih kita adalah quality time, kalau kita dikasih kado kita juga nggak akan marah-marah ya, terima kasih dikasih kado. Jadi kalau bicara soal menunjukkan kasih dalam melayani, ini juga sebetulnya bagaimana kita menghidupi iman kita dengan saling melayani. Seringkali kita maunya dilayani. Kita maunya kamu duluan dong yang tunjukkan kalau kamu sayang sama saya. Kamu duluan yang memberi hormat, memberi respect kepada saya. Kamu duluan yang minta maaf, kamu duluan yang ngaku salah dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat bagaimana bahwa dalam Injil Lukas ini dikatakan bahwa bersikaplah, tunjukkan iman itu dalam sikap seorang hamba yang sekalipun dia udah capek seharian kerja di ladang, sampai rumah dia menyediakan makan untuk tuannya dan dia tidak meminta diterima kasih. Sekali lagi bukannya berarti abuse ya dalam rumah tangga, dalam keluarga, misalnya kan ada cerita istri dari pagi sampai malam udah kerja keras ngurusin ini itu, nggak pernah diterima kasihin, cuma dikritik makanan yang nggak enak apa segala macam, bukan seperti itu. Tapi kita tidak mencari pujian, tapi kita pertama-tama duluan menunjukkan iman dan kasih kita dengan melayani, dengan mendahulukan kepentingan orang, memikirkan kepentingan orang lain seperti kepentingan kita, dengan menyingkirkan gengsi kita. Nah saudara-saudara, lawan dari berhadapan dengan ketidakadilan bukannya patuh atau membiarkan diri diam, ditindas ya. Jadi ketika ada ketidakadilan lalu kita diam aja gitu ya, bukan itu lawannya. Sebetulnya lawannya adalah ketika kita menjadi apatis, jadi bodoh amat. Ya, sama juga ketika bicara soal lawan dari cinta kasih, bukannya kebencian tetapi ketidakpedulian, bodoh amat. Nah maka saudara-saudara, ketika kita mau menunjukkan kasih dan iman kita mulai dari dalam keluarga, tunjukkanlah dalam bentuk kepedulian, saling melayani. Karena mungkin saudara-saudara, apa yang saudara lakukan mungkin hal yang kecil, hal yang sederhana, gak ada urusannya dengan mengajarkan Alkitab, mengajak berdoa dan sebagainya. Tapi hal itu mungkin sama seperti yang dilakukan oleh Lois kepada Eunike dan Eunike kepada Timotius. Sedang menunjukkan kesetiaan dalam beriman. Sekalipun kalau kita bilang ya Eunike itu salah karena dia menikah dengan orang Yunani. Bagaimana dia bisa bicara tentang kesetiaan dalam beriman kepada Timotius? Dalam konteks dia ya, saya ngomong konteks sekarang. Tapi dalam kesetiaannya, kesetiaan itu membuahkan hasil. Jadi yuk kita lakukan yuk bagian kita. Nggak usah yang sulit-sulit, nggak usah yang tinggi-tinggi. Tapi dalam pengosongan diri, dalam memikirkan kepentingan orang lain, dalam kepedulian, dalam sikap iman, mau saling mengampuni, mau saling mengingatkan. Mungkin, siapa tahu kita sedang menanamkan benih iman. Dan saudara-saudara seperti saya katakan tadi di awal ibadah,
itu bukan hanya supaya kembali ke kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Bukan hanya untuk itu, tetapi juga untuk dunia. Kita sedang membesarkan, membangun generasi anak-anak Tuhan yang setia, yang beriman, yang punya integritas, yang takut akan Tuhan, yang mau memberi diri bukan saja untuk melayani di dalam keluarga, tapi melayani di tengah masyarakat, yang tidak memikirkan hanya kepentingannya sendiri, yang tidak serakah, tidak mencari hanya kekayaan, tetapi yang mau bicara memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan demikian, kehadiran kita orang Kristen sungguh menjadi garam dan terang dunia. Amin.